Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Elvina Damayanti dari Prodi 20 MPI 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai isu kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Yang kedua, kekuasaan terhadap isu kebijakan. Dan yang terakhir yaitu meta-analisis isu kebijakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyelesaian secara satu kasus, pengadilan sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah kegiatan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, dan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi, yang tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu kekuasaan terhadap isu kebijakan pendidikan. Kekuasaan merupakan karakter khas manusia untuk bisa berbuat sesuatu yang lain daripada yang lain dalam proses interaksinya terhadap alam dan lingkungan sosial. Kekuasaan dalam pendidikan bersifat transformatif adalah yang dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain. Sedangkan proses kekuasaan sebagai transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Ada 4 masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Yang pertama yaitu domestikasi dan stupidikasi. Proses ini dalam pendidikan disebut imperialisme pendidikan dan kekuasaan. Artinya, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para penguasa. Yang kedua yaitu indoktrinasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa untuk bisa menancapkan kukunya dalam penentuan kurikulum. Melalui kurikulum, inilah proses indoktrinasi, yaitu proses untuk mengekalkan struktur kekuasaan yang akan terjadi. Yang ketiga, demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan demokratis lebih dari sekedar nama tanpa menyuguhkan kesempatan bagi perkembangan kebebasan yang merupakan ciri demokrasi. Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan mendorong tumbuhnya pendekatan multikulturalisme. Dengan pendekatan ini, dihadapkan corak dan warna yang cukup beragam tersebut bisa tetap bersejarah dalam perbedaan sehingga terhindar dari benturan budaya yang merupakan tantangan tersendiri dalam proses demokrasi. Selanjutnya yang keempat yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan budaya yang sangat ampuh oleh suatu masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya.
Masyarakat yang tidak ada budaya akan sangat rentan kepada disintegrasi pada waktu mengalami krisis. Selanjutnya yang ketiga yaitu meta-analisis dan isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh sehingga pendekatan ke komprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Ada beberapa kelebihan meta-analisis. Yang pertama yaitu meta-analisis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antara penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antar penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data sedangkan review literatur lainnya fokus pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Yang keempat yaitu meta-analisis fokus pada effect size. Yang kelima, meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukannya. Adapun beberapa kekurangan meta-analisis. Yang pertama yaitu sampling bias toward empirical studies. Yang kedua publication bias. Yang ketiga apples and orange. Yang keempat methodological error. Tujuan meta-analisis yang pertama yaitu untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Yang ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis. Yang keempat yaitu untuk memperoleh estimasi effect size seberapapun hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel di tiap penelitian. Dan yang terakhir yaitu melakukan intervensi dari data dalam sampel ke dalam populasi baik dengan hipotesis maupun dengan melakukan estimasi. Melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada. Selanjutnya langkah-langkah meta-analisis. Langkah-langkah dalam melakukan meta-analisis secara umum yaitu 1. Menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Yang ketiga, melakukan perhitungan effect size dengan metode jalan meta-analisis dan uji hipotesis terhadap effect size. Yang keempat, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas effect size. Yang kelima yaitu analisis variabel moderator. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan menginterpretasikan hasil penelitian meta-analisis. Baik, itulah pemaparan materi mengenai isu kebijakan pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.